Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan, dan akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Langsung saja kita menyimak bagaimana Mbak Shirley kesaksiannya terhadap Anies Baswedan selama sewaktu dulu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Kalau saya tadi mendengar cerita Pak Anies tentang unconditional trust dari Mutiara dan dari Ibu Ferry, maka Shirley melihat sebetulnya karena tidak ada perbedaan antara sosok Pak Anies Baswedan ketika di rumah dan di luar. Setidaknya itu yang Shirley dapat dari kedua wanita tadi. Terus mungkin Shirley jarang menyampaikan ini di sesi lain, tapi mungkin ini adalah waktu yang baik juga Mbak Ayu, Shirley izin, bahwa kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Shirley adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Shirley ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan, dan selang beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan, dan akhirnya saya sampai pada titik ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan saya adalah, ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedan ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak memaintain itu? Tepuk tangan dulu buat Shirley. Ya, makasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Shirley, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini. Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina
untuk kuliah selama 4 tahun full dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Masya Allah, kesaksian Mbak Sherly ini terhadap sosok Pak Anies Baswedan yang tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan posisi-posisi strategis kepada orang-orang terdekatnya ini, kembali menemukan betapa Pak Anies ini sangat mencintai kebaikan, sangat menjunjung etika, dan juga menghargai hukum yang berlaku di negara ini. Bagi orang yang membaca riwayat hidup, mengikuti jejak masa lalunya, membaca sejarah keluarganya, memang Pak Anies ini bukanlah sosok tokoh yang biasa-biasa saja. Banyak politisi, banyak tokoh yang kita kenal di negeri ini, tentu banyak sekali. Pak Anies hanya adalah salah satunya. Namun terkait dengan integritas, menjunjung etika, kejujuran, kinerja, ini Pak Anies, ya boleh dikata ini memang punya warna tersendiri, ya, menonjol begitu mencolok dibanding dengan orang-orang yang seperti beliau. Dan kita doakan, karena sudah pasti Pak Anies tidak bisa lagi maju sebagai calon gubernur. Kita doakan semoga Pak Anies ke depannya makin menebarkan kebajikan untuk Republik ini, untuk masyarakat. Kita yakin dimanapun Pak Anies berada, beliau punya cara tersendiri untuk memberikan kontribusi, sumbangsi kepada Republik ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.